Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Kali ini Angel mau nge-review lagi, ini mobil Honda lagi-lagi ya. Tapi kalau kemarin itu HR-V, kali ini Angel mau bahas mobil yang lebih gede lagi. Ini mobil dengan 3 baris ya, jadi ini lebih muat banyak penumpang nih. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian tahu nih interiornya gimana, eksteriornya kayak gimana, terus pajak per tahunnya berapa, sama OTR-nya berapa. What am I supposed to do? I'm lonely here without you. All these days are passing by, standing there while you're living your life. I'm broken here alone. Where did I go wrong? Living a hollow life. I'm living a hollow life. Nah ini dia mobilnya Honda CR-V 1.5 Turbo Prestige ya. Kita langsung mulai aja nih untuk bodi depannya dia dulu. Nah, untuk tampilan depan kayak gini ya, mobil ini tuh kayak lebih lebar gitu. Untuk bagian kap mesin dia kayak gini nih, ada lekukannya juga. Tuh. Tapi kalau ini lekukannya kayak ke dalam gitu, gimana sih ya? Untuk bagian tengahnya nih, nah ini dari bagian grillnya tuh dia pakai list chrome yang cukup besar banget tuh. Jadi kelihatan lebih gagah gitu sih mobilnya, karena di sini juga emblem Hondanya tuh gede banget guys tuh. Kalian lihat kan nih tarikan list chrome itu gede banget. Kalau di bagian bawah sini dia ini pakai warnanya warna black glossy gitu. Jadi bukan black yang warnanya ini ya, tapi kayak pakainya yang glossy jadi lebih mengkilap, terus jadi kayak lebih mewah gitu sih mobilnya. Untuk bagian bawahnya lagi, tuh ground clearance dia cukup tinggi juga ya, nggak terlalu pendek-pendek amat lah. Nah sekarang kita masuk nih ke bagian lampunya. Untuk lampunya dia udah pakai LED ya. Di sini tuh LED DRL multi reflektor, dia nggak ada proyektornya. Untuk lampu sen nih dia bentuknya tuh memanjang gitu ya, jadi kayak sipit gitu. Untuk bagian bawah, nah ini fog lampnya juga dia modelnya panjang gini ya, kayak garis gitu. Di sini juga ada tarikan screw-nya lagi di bagian bawahnya. Untuk bagian depan sih kayak gitu aja. Dia corner sensor juga belum ada ya. Kita langsung aja nih, lanjut ke bagian kap mesinnya dulu. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya ini udah pasti cc-nya itu 1500. Kan tadi udah disebutin juga 1500 Turbo Prestige ya. Nah, di sini nih tuh VTEC Turbo untuk mesinnya, Earth Dreams teknologi. Untuk tenaganya itu 190 PS, itu 5600 RPM, dan torsinya itu 240 Nm, itu per 2000 sampai 5000 RPM. Dia belum hidrolik ya, masih kayak gini, tapi udah dilengkapi sama peredam, tuh di peredam di atas. Kondisi sih masih oke juga. Pokoknya mobil Autofam gak ada bekas banjir, tabrak, kilometer asli guys. Udah kita lanjut aja nih ke bagian sampingnya. Oke, tadi kan kita udah di bagian depan ya. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk bagian sampingnya nih. Kalau dari bagian samping tuh tampilannya kayak gini ya tuh. Beda kan? Nah, kita langsung bahas aja sih untuk
panjang, lebar, sama tinggi dari mobil ini ya. Untuk panjang mobil ini sendiri itu dia di 4,584 mm dikali 1855 mm dikali 1679 mm. Nah, kira-kira itu cukup nggak tuh di garasi kalian? Kalian bisa ada perkiraan lah ya. Kita langsung mulai aja dulu dari bagian bannya. Untuk ban dia velgnya pakai warna two tone polish ya. Untuk ukurannya dia 235 per 60. Untuk ringnya dia pakai ring 18. Nah, kita langsung lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion, dia udah elektrik dan warna spionnya itu dia juga ngikutin warna badinya ya. Sini ada lampu sen kecil, model memanjang gitu. Untuk bagian pintu, nah ini dia udah pakai aksen list chrome juga. Jadi di bagian bawah ini ada list chrome-nya. Di bagian atas ini tangki airnya ya. Tuh. Tangki airnya warnanya black glossy juga. Untuk handle pintu, nih, ini handle pintu dia modelnya sama ya, depan belakang. Selain di atas, dia tuh di bagian bawahnya juga ada list chrome-nya lagi guys. Tuh. Cuman kalau untuk si RV itu dia model badinya tuh simple aja sih ya, lurus aja gitu. Untuk tangki bensinnya ada di bagian kiri. Mungkin bagian samping itu aja sih. Kita langsung lanjut lagi aja nih ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya nih, gimana kesan kalian melihat bodi belakangnya dia? Kita mulai dulu nih dari bagian lampunya. Untuk stop lampnya, tuh ini stop lampnya kayak gini ya bentuknya. Unik banget yuk. Bentuknya apa ya? Bingung, kotak tapi dia nggak kotak. Pokoknya kayak gini nih bentuknya nih. Tuh untuk lampu sennya tuh dia manjang juga, modelnya ke bawah gitu, bukan nyamping ya. Di bagian tengah dia ada aksen list chrome-nya lagi. Tuh, di bagian sini ya. Dia tuh emblem Honda-nya ada di bagian tengahnya. Terus bagian emblem CR-V-nya di sebelah kiri, dan di bagian kanan itu emblem Prestige sama VTEC turbonya untuk mesinnya ya. Mobil ini juga dilengkapi sama spoiler nih di bagian atasnya, spoilernya high mount stop lamp ada. Di bagian atas dia tuh udah pakai antena hiu. Sebenarnya ada sunroofnya juga sih, cuman nggak terlalu kelihatan kalau dari belakang. Tapi nanti kita coba aja buka dari bagian dalam ya. Untuk kamera mundur dia juga udah ada nih di bagian sini tuh, di dekat handle pintu bagasi ya. Sensor udah ada tuh 1, 2, 3, 4, udah ada 4 titik. Sekarang kita coba aja kepoin bagasinya. Untuk bagasi dia udah elektrik, jadi kalian tinggal pencet sekali aja. Dia udah otomatis kebuka. Nah sempit kan? Ya sempit, soalnya kan ini bisa buat 3 baris ya. Cuman kalau misalnya kalian nggak butuh ini, kalian bisa dilipat aja sih. Ini kalau dilipat jadi kalian punya bagasi yang lebih luas lagi ya. Untuk bagian belakang, ini ada itunya, P3K ya. Kalau kita buka bagian bawahnya, nah ini tuh ada ban serep dan lain-lain. Ini harus diangkat dulu sih. Tuh. Untuk toolkit tuh juga lengkap ya. Tuh, bagian bawah sih kayak gini aja guys. Sekarang kita tutup dulu. Nah terus udah ditutup kan, tadi bagian bawah ada ban serep, toolkit kayak gitu-gitu. Di bagian kirinya ini ada lampunya juga. Ini ada lampunya kecil. Di bagian kanan dia nggak ada sih. Udah kayak gitu aja. Untuk pintu nggak bentak kan. Dan nutupnya ini dia udah pakai power back door. Jadi kan tinggal pencet aja, simple banget kan. Nah, ketutup. Sekarang kita langsung aja nih kepoin interiornya dia kayak gimana sih. Oke guys, sekarang kita udah di bagian interiornya nih. Untuk interior itu dia dalamnya black, tapi dia tuh ada aksen-aksen dari wooden panel gitu. Nah, langsung aja kita jelasin dari bagian kursinya dulu nih. Untuk kursinya ini tuh nyaman banget karena dia udah pakai black leather seat ya. Dia pakai black leather seat, dan bentukan kursinya itu tuh kayak meluk gitu. Jadi kayak lebih enak aja, terus lebih nyaman gitu ya. Nah, untuk pengaturan kursinya sendiri itu dia udah electric seat guys. Nah, ini untuk maju mundurnya. Tuh, ini kalian bisa atur di bagian samping ya. Cuman dia belum ada memory seatnya nih, baru elektrik aja. Tapi ya udah cukup lah ya untuk elektrik. Untuk headroom di bagian driver, di bagian depan ini tuh tinggi banget kan ya. Jadi ya gak usah khawatir bakalan mentok.
Kita langsung lanjut lagi nih untuk bagian door trimnya dulu kali ya. Untuk door trim, tuh di sini dia udah soft touch. Nah ini yang saya bilang, dia tuh ada aksen-aksen wooden panelnya gitu. Tapi ini nggak glossy sih ya, cuman sih tetap keren aja. Terus di sini ada warna silver, perpaduan gitu. Untuk handle pintu dia pakainya warna silver ya, bukan warna list chrome. Untuk armrest bagian kanan, di sini juga udah soft touch. Nah, untuk pengaturan dari kaca, ini tuh dia pakainya warnanya black glossy gitu. Untuk kaca dia belum auto ya, yang lain dia baru auto di drivernya aja. Terus ini untuk lock kacanya, terus ini lock unlock pintu. Ini untuk pengaturan spion, karena spionnya juga udah elektrik ya. Untuk bagian kanannya, ini ada tombol start stop engine-nya, dia di bagian kanan yang warna merah ini. Terus ini untuk power back door belakang, pintu bagasi. Bagian bawah, ini ada tuas buat buka ini ya, tangki bensin sama tuas buat buka kap mesin. Untuk bagian kanan sih itu aja. Kita lanjut lagi nih untuk bagian setirnya. Nah ini tampilan depannya. Untuk setirnya itu dia udah dilapisin kulit nih. Nah, ini dilapisin kulit jadi nyaman banget pas dipegang tuh enak. Terus nggak keras gitu kan. Di sini di tengahnya itu dia pakai garis-garis warna silver tapi di sini ada perpaduan black glossy-nya gitu. Untuk bagian kiri ini ada tombol source, terus buat audionya juga ya, untuk volume kayak gitu sih untuk di head unitnya. Ini buat angkat telepon, reject telepon pun bisa, ada tombolnya di sini. Untuk bagian kanan ini ada cruise control-nya juga. Nah di bagian sini ya kalian bisa atur. Pedal shift pun udah lengkap. Untuk bagian kiri, ini untuk pengaturan wipernya, bagian kanan untuk pengaturan lampu. Untuk pengaturan dari setirnya, tuh dia udah tilt dan teleskopik ya. Jadi kan bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian pas nyetir kayak gimana. Untuk odonya, kilometernya ini 26.000 ya, masih 26.000 nih guys. 2017, 26.000 ya, masih low km lah ya. Untuk tampilan sih kayak gitu aja. Terus di bagian sini nih aja lupa kasih tauin, di sini tuh ada Twitternya juga. Tuh di bagian pintunya ya, kecil gitu, mungil, jadi suaranya lebih bagus lah ya. Di sini Twitter, terus kalau speaker yang gedenya juga ada di bagian sini nih, di atas door pocketnya ya. Untuk bagian depan sih mungkin gitu aja. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk bagian head unitnya. Nah ini untuk bagian head unitnya ya, dia tuh head unitnya nggak floating gitu, jadi dia nempel ya. Kalian lebih suka kayak gimana tuh modelnya? Kalau yang sih lebih suka yang kayak gini ya, karena lurus gitu jadinya. Kalau yang biasanya kan miring-miring gitu ya, yang floating TV ya. Ini udah touchscreen, layarnya juga besar banget. Ini untuk tombol volume, kayak gitu kalian bisa atur di sini buat SD card mapnya. Kalian bisa masukin ini di sini ya. Kita tutup aja. Kalau yang bagian kanannya ini untuk HDMI aux tuh, kalian bisa masukin ya di situ ya. Ini untuk tombol home, ini untuk tombol back. Nah di menu home-nya itu ada pilihannya nih. Kalian bisa pilih media, HDMI, navi, pengaturan, nano, telepon. Kalian bisa pilih aja sih kayak gitu. Kalian mau yang mana? Bluetooth juga udah support kok. Untuk pengaturan AC-nya, nah ini juga lebih suka tampilannya kayak gini sih, karena ini tuh tombolnya nimbul gitu, jadi kelihatan kan apa yang mau diatur. Ini AC, terus ini on off untuk fan-nya, ini rear AC, front AC. Ini kalian bisa atur semua sini. Tuh, push auto kayak gitu. Ini pakainya warna black glossy juga. Untuk lampu hazard dia ada di bagian atasnya, di tengah-tengah si AC yang di bagian tengah ini. Ini untuk icon modenya, untuk hemat bahan bakar ya, dia di sebelah sini di bagian bawah dekat persneling. Persnelingnya juga kayak gini nih tampilannya, lucu kan? Sama parking brake hold-nya dia udah elektrik juga ya, jadi rem tangannya dia udah elektrik. Nah terus di bagian bawahnya ini tuh juga ada power outlet 12 volt tuh di bagian bawah sini ya. Ini ada ruang penyimpanan kecil ya, bisa taruh-taruh kartu atau apa gitu, koin-koin ya. Di bagian tengah ini ada 2 cup holder, kalian bisa naruh minum di sini jadi nggak tumpah-tumpah pas lagi di jalan. Nah lagi-lagi tuh di sini tuh pakai pinggirannya itu wooden panel guys, cuman tuh dia nggak glossy gitu ya, coba dia warnanya glossy, pasti kayak lebih mewah gitu kan tampilannya. Di bagian tengah sini nih kalau kalian buka ya, jeng 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 jeng, ini tuh ada power outletnya lagi 12 volt di dalam sini. Terus di sini tuh bisa naruh barang-barang karena ini tuh cukup besar, terus kayak
luas gitu loh. Ini naruh 2 handphone aja tuh masih luas banget space-nya. Untuk armrest di tengah, ini dia juga udah soft touch ya. Jadi kayak enak gitu, kayak nyetir males. Kalau kita buka lagi, tuh, dia tuh nyambung tuh guys. Tuh, dia tuh nyambung. Jadi tuh gede banget deh pokoknya. Tuh kalau dibuka, tuh, jadi kan bisa lihat kayak gitu deh. Ntar kalau buat video lengkapnya kita tunjukin di footage aja. Untuk dashboardnya, kita lanjut lagi ke dashboard. Dashboardnya ini udah soft touch. Ini udah soft touch ya guys. Terus di bagian tengahnya ini dia bukan pakai listrum, tapi dia pakainya warna black glossy gitu. Jadi dia kalau di bagian dalam itu nggak ada warna listrumnya ya, karena di bagian luarnya itu menurut Angel udah banyak banget listrumannya. Jadi di bagian dalam dia nggak pakai kayak gitu lagi. Di sini ada Awesome wooden panelnya lagi. Nah, untuk AC dia di bagian kiri ya. Ini kalau kita buka laci penyimpanannya. Nah, ini ada remote. Terus ini buku-bukunya juga lengkap tuh, banyak banget kan bukunya. Ini ada Honda Extra Care sertifikatnya juga. Kalau kalian lagi ke Honda service tuh dia kalau punya sertifikatnya itu ada bonus-bonusnya gitu deh, Angel guys. Bagian depan mungkin itu aja. Kita ke bagian atasnya nih. Itu bagian atas dari yang pertama di sini dulu. Nah, ini masih plastikan juga guys. Jadi agak susah ya. Gak bisa dibuka guys, masih plastikan. Ini kita buka dulu deh, biar nggak penasaran. Nah, ini tuh kalau dibuka susah ya guys, nggak ada lampunya sih, dia cuman kacanya aja, nggak pakai lampu. Ini kita tutup. Untuk bagian tengahnya, ini ada tempat penyimpanan kacamata. Tuh, penyimpanan kacamata. Terus di bagian tengah ini juga udah ada lampunya. Lampu ini kalau buat lampu biar pas pintu kebuka tuh ketahuan gitu ya, jadi lampunya nyala. Ini untuk buka sunroofnya nih, kita lihat ya sunroofnya. Ini udah auto, jadi kan pencet sekali aja dia udah otomatis kebuka. Untuk sunroof tuh dia cuma segini doang ya di bagian depan, tapi panoramik itu gede sampai baris kedua. Cuman kalau panas ini kalian bisa tutup sih, ini biar keren aja guys. Kalau panas juga kalian bisa tutup lagi ininya, covernya tuh. Ini selera kalian aja sih, cuman karena kita lagi bikin video biar makin terang kita buka aja guys. Untuk bagian depan mungkin itu doang. Sekarang kita coba nih dulu di bagian kedua sama baris ketiga kayak gimana sih. Nah, untuk bagian atasnya itu ya kita lihat. Nah, di sini tuh ada lampu bacanya lagi. Lagi-lagi ada lampu baca ya bagian tengah. Tapi tuh di sini juga ada AC-nya nih, guys. Tuh, ada 4 AC-nya nih. Tapi tuh di atas banget nggak sih? Kayak di atas banget. Jadi kalau ada yang duduk di tengah ya bakal pusing gitu. Langsung disontor sama AC kayak gini. AC-nya, tapi selain di bagian atas ini tuh di bagian tengahnya juga ada. Kasian banget sih yang duduk di tengah udah disontor kayak gini, terus dari atas juga kena AC ya guys. Untuk bagian atas sama bagian depan sih kayak gitu aja. Terus di bagian kursinya itu juga ada pocket belakangnya ya. Ini pocket belakangnya, jadi kalian kalau naruh dokumen tuh dia rapi gitu, jangan ditaruh-taruh di sini kan berantakan guys. Untuk door trimnya tuh dia sama ya. Tuh, tapi di sini belum soft touch nih kalau yang di belakang guys. Di sini tetap ada accent wooden panelnya, ini tetap warna silver. Nah, di sini ada tweeter kecil sama speaker yang gedenya ya. Di bagian bawah ini ada cup holder sama door pocket kecilnya gitu. Tapi untuk armrestnya dia udah soft touch juga. Jadi selain armrest di bagian pintu, di bagian tengahnya itu juga ada. Tuh, ini bagian tengah ya. Ada 2 cup holdernya lagi. Jadi berkecukupan banget. Untuk bagian tengah sih ini aja. Coba kita yuk duduk di bagian belakang kayak gimana sih baris ketiganya. Oke, ini bagian belakangnya itu sempit banget sumpah, nggak ngerti lagi. Itu kayak mendingan dilipat aja deh buat jadi bagasi biar lebih luas. Kalaupun duduk dipaksain di belakang tuh kayaknya harus kayak gini, selonjoran gitu. Atau enggak ini buat anak kecil aja sih, karena ini kakinya kayak tidak memungkinkan banget untuk orang dewasa. Jadi kalau anak kecil mungkin ditaruhnya sih di belakang ya, cuman anak kecil biasanya justru nggak mau duduk di belakang guys.
Cuman kayak gitu aja sih, saran sih mending jadi bagasi aja. Jadi ini dilipat terus bagasinya jadi gede. Untuk bagian belakang ini dia nggak ada apa-apa sih ya, dia ada cup holder, tapi cup holdernya tuh kayak gini nih guys bentuknya. Jadi tinggal naruh kayak gini, terus kalau nggak ada minuman bisa dilipat gitu. Tuh kayak gitu doang. Untuk bagian belakang ya, ini untuk headrestnya tuh sampai mentok guys. Tuh untuk headrestnya kayak gitu aja sih. Udah kayak gitu aja nih untuk tapeternya. Ini bagian belakang juga udah ada AC-nya, jadi nggak perlu khawatir di belakang kepanasan ya. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah ngeliat eksterior, interior dari mobil ini ya. Untuk harga mobil ini tuh untuk kreditnya di angka sekitar 300-an. Kalau untuk cashnya itu di angka 400-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja nih di website kita di www.autofam.net. Ataupun kalian kalau mau lihat-lihat katalog-katalog lain, kalian bisa cek juga di website atau di Instagram Angel @angel_autofam. Terus kalau kalian males nih yang ngecek-ngecek website kayak gitu, kalian bisa aja langsung hubungin ke nomor Angel di WA 0813 8787 6800. Untuk pajak mobil ini sendiri itu di angka 8 jutaan ya, tapi ini pajak udah panjang sampai 2021. Jadi kita tuh jual mobil pajak hidup ya guys. Tapi buat kalian penasaran bulan apa, terus nomornya itu ganjil apa genap, kalian pokoknya langsung hubungin aja deh ke nomor Angel ya. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar teman-teman kalian juga tahu. Oke guys, bye! VIP